setuju undangan hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala siampun abri nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul ke tempat Ka'dintoh yang insyaallah barakah. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama saya mengucapkan betul kaulah matur sakalangkong deka para hadirin, para undangan yang telah memberikan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan tak lupa kepada panitia pelaksana acara maulid dan pengurus Persatuan Pemuda Tecer yang sudah melaksanakan atau mengadakan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, Pemuda Tecer Ka'dintoh aktif dalam kegiatan sesae, aktif dalam kegiatan yang positif. Karena jika pemuda tidak aktif dalam melakukan hal yang positif, maka akan berbahaya bagi bangsa dan negara. Ketika pemuda Manabi dan pemuda Ka'dintoh aktif dalam kegiatan yang positif, insya Allah jadi pemimpin sesae bagi negara. Karena seperti kata pepatah, syubbanul yaum ridalul wad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dalam Al-Quran, kata pemuda Ka'dintoh menggunakan kata fata. Ada beberapa sifat, dalam Al-Quran, diantaranya caranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nekat, seorang pemuda yang pernah dirayu, pernah digoda oleh seorang wanita dalam satu rumah. Ketika dirayu oleh seorang wanita, apa jawaban Nabi Yusuf? Jawaban Nabi Yusuf nikah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Tuhan, abdinah lebih suka di penjara daripada mengikuti rayuan wanita ini. Maka para pemuda Tecer Ka'dintoh Manabi, pemuda-pemudi dirayu oleh seorang laki-laki atau perempuan, maka jawab, "Dek, Mas, engkau lebih suka di penjara daripada laku maksiat berdua." Engki Manabi pemuda Tecer mereka memegang prinsip itu, insya Allah setuju beda penjara akan itu. Engki maksudnya nikah yang dapat dicontoh dari prinsip Nabi Yusuf nikah, kita seorang pemuda harus punya pegangan yang kuat, harus berpegang pada keyakinan yang benar. Jadi tidak mudah goyah keyakinan kita. Kemudian contoh lain, kisah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nikah seorang pemuda bengal menghancurkan berhala. Nah, saya dapat dicontoh nikah para pemuda cangkreng, pemuda Tecer, kotuh bengal menghancurkan, benih menghancurkan yang itu. Mana di bengal menghancurkan, bangunan cangkreng hancurkan ini kali ini. Nah, nikah saya dapat dicontoh dari Nabi Ibrahim. Pemuda nikah harus punya argumentasi atau alasan yang kuat ketika beraksi. Ya, jadi beraksi itu bukan cuma benih perak rok norok, tapi harus punya argumentasi atau alasan yang kuat. Nah, nikah Nabi Ibrahim andi alasan apa mak menghancurkan berhala. Nah, nikah argumentasinya kuat, tidak bisa dibantah oleh orang-orang pada masa itu. Nah, nikah. Kemudian sifat yang lain yang kita tiru dari Al-Quran adalah kisah dua orang pemuda
yang dipenjara bersama Nabi Yusuf. Nah, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Nabi Yusuf dipenjara bersama 2 orang pemuda. Nah, ceritana neka bade 2 orang pemuda. Saya dipenjara sareng Nabi Yusuf. Nah, katelor 2 pemuda nikah atanya ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, engkau atina amempeh malemah tang cetak bede roti ekakan mano. Nah, yang dapat dicontoh dari pemuda ini adalah kita seorang pemuda harus punya niat mencari ilmu, harus punya keinginan tahu yang kuat. Ya, jadi pemuda ini tanya ke Nabi Yusuf perihal mimpinya karena dia tahu Nabi Yusuf nekah Nabi seandi mukjizat menakwilkan mimpi. Nah, karena nikah pemuda nikah andi keinginan tahuan yang kuat untuk bertanya tentang mimpinya. Jadi pemuda cangkreng harus punya rasa kepo, punya rasa keingintahuan yang kuat, punya rasa haus mencari ilmu. Nah, nikah. Jadi ketika bertanya ke seorang alim, kita melakukan pertanyaan yang bagus, yang baik, bukan pertanyaan yang nyeleneh. Karena banyak makin pemuda saya beri pertanyaan nyeleneh, aneh. Misalnya beda pemuda si atanya ke seorang Habib. Nah, nikah Habib deki eswarga misalnya bisa aja, bisa punten orang swarga ada ke orang neraka, ada orang neraka. Bisa aja ada ke orang neraka. Nah, ini kan pertanyaan aneh, pertanyaan nyeleneh, konyol. Tapi karena pertanyaan itu ditanyai oleh seorang pemuda, rasa ingin tahunya kuat, tetap ada jawabannya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah orang surga nekah berkomunikasi bisa nyapa ke orang neraka? Nah, nikah beda jawabnya dalam Al-Quran. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Di dalam Al-Quran jelasake orang surga ngocak ke orang neraka. Orang neraka, engkau lah beri apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, beri iyalah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jawab masa orang neraka, iya, qalu na'am. Nah, berarti di sini nekah beda saling sapa antara penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, nikah pertanyaan sekonyol apapun beda jawabnya di dalam Al-Quran. Jadi pemuda-pemuda teter, pemuda cangkreng nikah harus punya keinginan tahuan yang kuat, punya rasa haus mencari ilmu. Contoh. Oke. Saya terakhir, saya Abdina, perwakilan dari PPD Persatuan Pemuda Teter, mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, dan saya pribadi, Abdina pribadi, mengucapkan mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya kurang bagus, yang kurang bagus, baik dari segi bahasa, kebanyakan bahasa Indonesia atau bahasa Madura yang kasar, karena Abdina masih pertama kali berbicara di depan banyak hadirin. Abdina mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.